Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desi dari Prodi Akuntansi kelas malam dengan nomor NIM 29022500028. Di sini saya ingin menjelaskan tentang etika bisnis bekerja di dunia retail. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah etika bisnis dengan dosen pengampu pada Remainis. Berikut penjelasan dari saya. Silahkan disimak. Yang pertama itu ada pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahi aturan organisasi dan masyarakat. Dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus dalam keadaan wajar dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Di sini juga ada pengertian retail. Retail adalah suatu usaha atau bisnis memasarkan dan menjual barang atau jasa kepada konsumen tingkat akhir, yang tujuannya adalah untuk pribadi bukan untuk bisnis atau dijual kembali. Jadi dia membeli barang untuk pribadinya sendiri. Nah, di sini juga ada pengertian etika bisnis atau penjualan retail, yaitu cara-cara melakukan kegiatan bisnis dalam retail atau eceran secara adil, baik, benar, sesuai dengan hukum yang berlaku kepada konsumen akhir. Yang kedua, prinsip-prinsip utama dalam etika bisnis. Prinsip utama dalam etika bisnis dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ada prinsip kejujuran. Dalam melakukan bisnis, prinsip kejujuran adalah prinsip nomor 1 yang harus dilakukan dan yang paling utama, karena segala hal apapun itu kita harus menggunakan prinsip kejujuran. Contohnya, kita bisa menerapkannya pada kegiatan bisnis seperti jujur mengenai informasi produk. Yang kedua ada prinsip keadilan, yaitu setiap orang pastinya mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil. Oleh sebab itu, setiap orang yang terlibat dalam bisnis, kita berhak untuk memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung. Nah, yang ketiga ada prinsip otonomi, yaitu sebagai pelaku bisnis, kita harus dapat mengambil keputusan dengan tepat, adil, serta tanggung jawab pada keputusan tersebut. Yang keempat ada prinsip integritas moral, yaitu ketika memiliki integritas moral yang tinggi, maka kepercayaan masyarakat akan tinggi. Prinsip ini harus dijalankan oleh setiap bagian dari perusahaan agar menjaga nama baik perusahaan. Kita menanamkan prinsip integritas moral yaitu biar perusahaan kita tidak jelek di mata orang-orang yang melihatnya. Nomor 5 yaitu prinsip loyalitas. Adanya prinsip ini menghindari agar urusan bisnis dan pribadi tidak tercampur. Di sini juga ada contoh penerapan etika saat bekerja. Di sini saya memberi contoh 3, yaitu yang pertama hadir tepat waktu. Nah, ketika kita memiliki time management yang kurang baik dapat berpengaruh terhadap etika kita, maka kita harus menanamkan prinsip apapun itu kita harus hadir tepat waktu, apalagi dalam dunia pekerjaan. Yang kedua mengucapkan terima kasih, karena kita membahas etika bekerja di retail, jadi apapun itu kita harus mengucapkan terima kasih kepada customer yang telah berbelanja atau orang-orang yang telah menolong kita. Kita harus mengucapkan terima kasih. Yang ketiga ada ramah. Nah, di sini kita harus selalu ramah kepada customer agar customer tersebut merasa puas dalam pelayanan di dalam toko. Nah, di sini juga ada tujuan penerapan etika dalam berbisnis. Yang pertama, mendorong kesadaran moral, yaitu dalam berjalannya sebuah bisnis yang sehat pastinya tidak hanya berorientasi dengan keuntungan dan kegiatan operasional, melainkan juga harus memperhatikan tingkat moral yang baik sebagai seorang pembisnis. Ketika memiliki sikap yang baik, tentunya bisa memberikan kesan yang baik pula dengan klien atau customer. Yang kedua, memberikan citra perusahaan yang baik. Nah, citra perusahaan akan membentuk komitmen dari sebuah perusahaan yang memiliki etos kerja sesuai dengan peraturan, seperti adanya kecurangan atau hal merugikan lainnya. Terbentuknya citra perusahaan ini akan berpengaruh kepada seluruh bagian dari perusahaan, seperti customer hingga karyawan di dalam perusahaan. Nah, oleh sebab itu, penting bagi perusahaan untuk menjaga etika dalam berbisnis. Yang ketiga, menghindari citra buruk yang merugikan. Nah, ketika ada citra baik, pastinya akan ada citra buruk yang harus dihindari. Nah, perusahaan harus tetap menjaga kinerja yang baik dan profesional agar terhindar dari citra buruk.
Nah, di sini juga ada kesimpulan. Mendapatkan keuntungan dari hasil bisnis yang tidak menerapkan etika bisnis dalam perusahaan serta ketidakjujuran karyawan dapat menyebabkan kebangkrutan usaha. Sementara perusahaan yang memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam bisnisnya akan berhasil dan mempertahankan kegiatan bisnisnya. Nah, terlebih lagi menjalankan bisnis dengan etika, nilai-nilai kejujuran dan amanah akan membuat bisnis tersebut lebih berkah, tidak hanya bagi konsumen atau penggunanya saja, tapi juga bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sekian dari saya, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan materi tentang etika bisnis di dunia retail. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.